Oke, selamat datang semuanya. Kalau kamu sekarang lagi dikejar-kejar deadline, pusing, dan butuh semacam panduan darurat buat menghasilkan kerjaan terbaik, nah ini dia yang kamu cari. Kita akan bongkar bareng-bareng gimana caranya mengubah panik jadi produktivitas yang berkualitas. Pakai prinsip-prinsip Islami yang udah terbukti mantap. Pasti pernah kan ngerasain kayak gini? Deadline udah di depan mata, jantung rasanya deg-degan, pikiran buntu, dan tugas yang numpuk itu rasanya nggak mungkin kelar. Rasa tertekan ini beneran bisa bikin kita lumpuh. Tapi, gimana kalau kita bisa balikin keadaannya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kuncinya itu bukan kerja lebih gila-gilaan, tapi kerja lebih cerdas. Pakai ritme yang pas. Di sini, kita bakal kasih kamu resep praktisnya, bukan cuma buat nyelesain tugas, tapi nyelesainnya dengan standar paling top, bahkan di menit-menit terakhir. Oke, kita mulai dari konsep intinya dulu ya, ITCON. Anggap aja ini filosofi buat ngerjain sesuatu dengan super teliti dan berkualitas tinggi. Jadi biarpun lagi darurat, tujuan kita itu bergeser. Bukan lagi sekedar yang penting kelar, tapi jadi kelar dengan kualitas terbaik yang bisa kita kasih. Nah, ini yang bakal jadi pembeda. Terus mulainya dari mana nih kalau waktu udah mepet banget? Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, justru dimulai tepat setelah fajar. Kita sebut aja ini jam emas, momen paling menentukan dalam seharian penuh. Ini bukan kebiasaan biasa loh, ada hikmah yang dalam banget di baliknya. Rasulullah SAW itu nggak tidur lagi setelah sholat subuh. Dan ternyata ini bukan tanpa alasan. Waktu-waktu inilah puncak energi dan jernihnya pikiran kita. Dan yang keren, sains modern tuh setuju banget. Pagi hari itu kadar hormon kortisol kita lagi di puncaknya. Ini bukan kortison yang bikin stres ya, tapi justru yang bikin kita waspada dan super fokus. Lihat deh grafik ini. Kelihatan banget kan tingkat fokus kita di pagi hari itu jauh ngalahin waktu-waktu lainnya. Jadi, gimana cara manfaatinnya? Gampang. Aturan mainnya cuma 2. Pertama, langsung hajar tugas yang paling berat dan paling penting. Kedua, jangan pernah sia-siain waktu ini buat ngecek notif atau scrolling media sosial. Selesain bagian tersulit pas otak kita lagi prima-primanya. Oke, jam emas udah kita taklukkan. Tantangan berikutnya, gimana caranya jaga momentum biar nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, disinilah kita pindah dari mode kerja keras membabi buta ke kerja cerdas yang punya irama. Coba deh, kita lihat gimana ritme harian kita seharusnya berjalan. Jadwal sholat 5 waktu itu sebenarnya secara alami udah ngebagi hari kita jadi beberapa blok kerja yang fokus. Subuh itu startnya, terus duhur, asar, maghrib, sama isya jadi jeda pemulihan strategis. Dan perhatiin deh, ada satu sesi wajib di antara duhur dan asar, kailulah, atau gampangnya, power nap. Kalau orang-orang zaman sekarang kenal teknik Pomodoro, yang kerja 25 menit, istirahat 5 menit, kita tuh sebenarnya udah punya sistem intermittent fokus yang jauh lebih canggih dan udah built-in. Setiap beberapa jam, kita dipaksa buat berhenti sejenak, nenangin pikiran, dan atur ulang fokus. Ini formula anti-burnout paling kuno dan paling efektif. Nah, soal kailulah atau power nap ini, kita nggak ngomongin tidur siang berjam-jam ya. Riset modern nunjukin kalau tidur singkat 15-20 menit aja, itu udah cukup banget buat isi ulang energi, ningkatin memori, dan fungsi otak secara drastis. Anggap aja ini sesi ngecharge sepercepat, biar sesi kerja sore tetap gaspol. Oke, ritme udah dapet. Sekarang, gimana caranya kita pastiin waktu di antara jeda-jeda itu beneran efektif? Jawabannya cuma satu, singkirkan tanpa ampun semua hal yang gak berguna. Bedanya tuh jelas banget, kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada model kerja keras non-stop yang udah pasti ujung-ujungnya burnout. Energi habis dan kualitasnya, ya seadanya. Di sisi lain, ada ritme ITCON yang terstruktur. Pakai pendekatan ini, energi kita bakal terjaga, dan hasilnya kualitas terbaik. Nah, ini yang kita mau. Prinsipnya simple banget, tapi sangat-sangat kuat, seperti yang diajarin Rasulullah. Kalau mau jadi produktif, kita harus sadar dan sengaja ninggalin semua aktivitas yang nggak ngasih manfaat nyata buat tujuan kita. Ini tuh kayak filter utama buat semua yang kita lakukan. Di era digital kayak sekarang, musuh utama kita udah jelas banget. Pertama, doom scrolling media sosial tanpa tujuan yang cuma nyedot waktu dan energi. Kedua, rentetan notifikasi yang non-stop mecah fokus kita. Dan ketiga, kejebak dalam debat online yang nggak ada ujungnya dan sia-sia. Pas kejar deadline, hindari tiga-tiganya. Dan satu pengingat singkat tapi penting banget, produktivitas sejati itu bukan berarti jadi robot.
Jangan pernah lupa kalau tubuh kita punya hak buat istirahat, mata kita punya hak buat nggak melototin layar terus, dan keluarga kita juga punya hak buat dapat perhatian. Keseimbangan itu kunci berkah jangka panjang. Akhirnya kita sampai di garis finish. 5 menit sebelum deadline, tugas sudah selesai. Tunggu. Jangan langsung tekan tombol kirim. Pakai momen terakhir ini buat ngelakuin satu pemeriksaan kualitas super cepat. Ini dia 3 langkah simpelnya. Pertama, kelengkapan. Cek lagi semua syarat tugasnya, udah terpenuhi semua belum? Kedua, pindai kesalahan fatal. Cari typo yang memalukan atau error-error besar lainnya. Ketiga, kejelasan. Baca sekilas, pesan utamanya nyampe nggak? Cek kilat, ini adalah bentuk minimal dari ITCON. Dan ingat selalu ya, nyelesain sebuah pekerjaan dengan kualitas terbaik itu adalah wujud rasa syukur kita dan bisa banget bernilai ibadah. Ini ngasih motivasi spiritual yang dalam banget buat setiap usaha yang kita lakuin. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa kamu siap buat ngerapin satu aja dari prinsip-prinsip ini buat ngubah cara kamu hadapin deadline? Mungkin mulai dari manfaatin jam emas besok pagi, atau coba power naps yang ini. Pilihannya ada di tangan kamu.